Halo Farisa, Balkis, selamat malam. Dengeran suaranya? Tes tes. Belum, Udah. Hmm, Kedengeran udah ya? kedengeran Kak. Oke. Aduh, pedot kok agak. Kita mulai aja ya. Ntar, berarti yang belum join. Yang belum join adalah Balkis udah, Farisa udah, Nadia belum, apa juga belum. Boleh segera masuk ke Zoom ya. Kelasnya akan kita mulai sekarang. Oke, sip. Kita mulai duluan aja. Jadi Farisa sama Balkis, apa kabarnya hari ini? Baik, Kabar baik. baik, alhamdulillah. Udah makan malam? Sudah Kak. Udah ya, alhamdulillah. Oke, sip. Kita mulai aja ya. Vibes-nya udah liburan banget. Ada yang lagi liburan mungkin? Ada yang udah di tempat liburan? Atau di rumah? Di rumah, di Di rumah. rumah. Di rumah juga ya. Sama. Oke, kita mulai aja. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya pengembangan tim. Nah, minggu lalu itu kalian udah belajar apa? Ada yang masih ingat? Layout ya Kak. Betul. Ya, PyQt. Kemarin minggu lalu kita udah belajar yang namanya PyQt ya. Gitu. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran pengembangan tim ya. Ada coba share screen dulu ya. Ntar sama Kadot izin kamar mandi dulu. Baik. Hai Nadia, selamat malam. Sip, kita mulai aja. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran tentang pengembangan tim. Nah, ada yang tahu apa itu tim? Apa maksud dari tim? Dua grup yang biasanya buat ngelakuin sesuatu Kak, kerja sama bareng. Nah, grup yang biasanya buat ngerjain sesuatu atau kerja sama bareng gitu. Betul. Biasanya kalian prefer bekerja secara tim atau individu? Dan kenapa? Coba jawab satu-satu deh. Dari Nadia dulu. Nadia, secara pengerjaan, kamu suka mengerjakan secara kelompok atau individu?
Individu sih. Enggak kedengeran suaranya Nadia. Secara individu Individu, kenapa tuh? lebih suka sendiri aja sih ketimbang barengan gitu. Lebih punya dunia sendiri. Coba dulu sendiri mantap. Oke. Kalau Balkis gimana? Lebih suka individu atau kelompok? Hmm, bingung Kak. Individu aja, kenapa tuh? Nggak tahu, lebih enakan aja gitu. Lebih enakan aja, oke. Kalau Farisa gimana? Tergantung tugasnya sih Kak, tapi eh, biasanya enakan sendiri juga. Kenapa tuh? Em, biasanya apa ya? Kan kalau sendiri kan cuman pikiran kita doang. Kalau yang sama grup lain kan berarti kan harus diskusi dan lain-lain gitu. Oke, yes, yes. Oke, masuk akal, make sense. Dan ya udah kalau gitu kita jadi pengembangan individu aja ya. Kita nggak usah pengembangan tim ya. Tapi Kado juga setuju kalau misalnya Kado ditanya waktu SMA ya, karena kalau misalnya kalian mungkin masih semangat buat ngerjain sendiri gitu ya, karena apa-apa masih bisa dikerjain sendiri. Nah, cuman waktu ketika kalian ada tugas yang besar gitu ya, terus misalnya ada apa ya pengerjaan proyek yang lumayan gede gitu. Nah, itu berarti udah harus mengandalkan tim karena kalau misalnya kalian ngerjain sendiri berarti bisa bisa lama banget gitu buat ngerjain. Nanti bisa lama banget gitu apa buat ngerjain kalian sendiri. Nah, makanya kita akan yang namanya tim gitu ya untuk pengerjaannya. Oke. Nah, itu yang kita sebut sebagai pengembangan tim gitu. Nah, mungkin kalian nanti akan merasakan manfaatnya ketika udah gede gitu si proyeknya ya. Oke. Nah, kita akan lihat sebenarnya tim ini tuh seberapa penting sih untuk ngerjain sesuatu. Nah, nanti proyek yang nanti akan kita buat adalah sebuah Rovier test ya. Meskipun nanti ujung-ujungnya kalian ngerjain sendiri juga, cuman just in case, ntar kalian akan tahu gimana caranya untuk apa bekerja secara tim gitu. Nanti kalau tunjukin ada alatnya. Kita di bagian coding ini. Nah, nanti untuk melakukan aplikasi Rovier Test ini, nanti kalian akan coba ngetes ya denyut nadinya kalian. Dia akan menentukan apakah jantungnya kalian itu termasuk kategori yang sehat atau enggak gitu. Ada yang pernah pakai Rovier Test sebelumnya atau pernah ngedengar tes sejenisnya? Jadi bisa nentuin jantung dari denyut nadi. Ada yang pernah dengar? Parisa, Balkis, Nadia? Pernah ngelakuin di sekolah sih Kak. Oh, pernah ngelakuin di sekolah yang tes kayak gimana, Farisa? Eh, tapi kami pakai alat gitu Kak. Hmm, hmm. Dari ya dari tekanan darahnya juga sama denyut nadinya juga di ini. Oh, oke. Denyut nadinya cara ngitungnya gimana? Iya biasanya nanti kita tiduran nanti denyut nadinya berapa per menit gitu nanti baru melakukan aktivitas yang lain gitu Kak. Oh, oke. Oke, kayak medical check up gitu ya berarti ya. Iya Kak. Oke, yes, yes. Contohnya kayak gitu ya. Jadi ada alatnya gitu, betul. Nah, cuman kalau yang sekarang kita akan menggunakan secara konvensional ya. Nanti kalian akan coba cari. Biasanya denyut nadi itu bisa ditemuin di sini, di pergelangan tangan atau di leher sih. Kadot biasanya mau di leher. Pokoknya nanti pas kalian tekan, dia tuh kayak ada berdenyut gitu. Nah, itu yang disebut sebagai denyut nadi. Dan biasanya kita hitung gitu dalam dalam berapa satuan waktu tertentu. Nanti kalau misalnya udah di apa? Tentuin ya waktunya, nanti kalian tinggal hitung denyut nadinya ada berapa. Oke? Gitu ya. Nah, nanti akan ada rumusnya juga gitu. Jadi untuk menentukan kategori jantung kalian itu termasuk yang sehat atau enggak, ada yang namanya indeks Rupier. Indeks Ruvier didapatkan dari tiga tes denyut nadi. Nah, nanti skenarionya akan kita lihat satu persatu di latihannya langsung, gitu. Ya. Nah, jenis-jenis apa kesehatan jantung itu ditentukan dari usianya juga. Jadi nanti kalau misalnya usia kalian 15 dan lebih, ada kategorinya rendah, memuaskan rata-rata di atas rata-rata sama tinggi.
Nah, denyut nadi atau jantung, kondisi jantung mana yang kita tuju? Berarti kondisi jantung yang di bagian rata-rata ini ya. Atau better yang ini ya, memuaskan gitu. Oke? Nah, nanti layarnya akan seperti apa? Kalian akan punya atau ngebikin 3 layar aplikasi, di mana layar aplikasi pertama itu kalian akan membuat sebuah tampilan perkenalan dari aplikasinya. Oh, jadi nanti ngasih tahu nih, aplikasi ini tuh tentang apa gitu. Nanti habis itu kita suruh input dan ada formulir untuk inputnya dari pengujian denyut nadi kalian sesuai sama timernya juga. Kemudian nanti ada hasil interpretasinya atau hasil dari pengertian tesnya kalian gitu. Indeksnya berapa lah intinya kayak gitu ya, termasuk sehat atau enggak gitu ya. Ini layar satu. Nah, layar satu berarti tinggal tampilin label doang. Ntar akan ada key push button. Lalu setelah kita bikin key push button berarti nanti di layar 2 yang cukup kompleks. Akan ada key label, ada key push button, sama ada key label juga di bagian 3 ini. Ya, jadi kita bagi jadi 2 gitu ya. Nah, nanti layar 3 sederhana ya, dia cuma ada 2 key label doang sama satu layout gitu ya. Nah, di setiap tombol itu punya eventnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian klik tombolnya, maka akan ada event yang terjadi gitu. Apakah timernya berjalan, squad counternya berjalan, ya. Atau misalnya setelah timer yang terakhir itu ada kondisi warna gitu. Nanti kalau misalnya di atas 45 detik, dia warnanya hijau. Nah, kayak gitu ya. Nanti bisa kita kasih nih keterangan kondisi warnanya gitu. Ya. Nah, nanti kita akan coba buat rencana proyek ini gak usah sih. Nah, nanti untuk mengerjakan secara berkelompok itu kan mungkin kalau mau bikin aplikasi nggak menutup kemungkinan nanti mengerjakannya di tempat yang berbeda-beda atau yang biasa didengar mungkin di sosmed ya ada yang namanya work from home. Nah, itu bagaimana caranya biar orang-orang yang kerja di rumah ini bisa saling kerja kelompok, bisa tahu nih, oh, yang di rumah Bandung itu ternyata lagi ngerjain apa fitur login, yang di Jakarta lagi ngerjain fitur pembelian. Nah, itu kayak gimana cara taunya? Pakai yang namanya Git, gitu, Git dan GitHub, ya. Nah, jadi sistem kontrol versi atau Git itu adalah aplikasi ya untuk tahu hasil pengerjaan satu tim gitu. Jadi nanti bisa dikontrol nih hasilnya itu yang mana yang lagi dikerjain sama semua anggota tim gitu. Nah, ini kita sebut sebagai apa? Ya, sistem kontrol versi ya, atau version control system sih kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, biasanya kalau kalian nemu di dalam aplikasi itu kan ada beberapa jenis versi ya. Ada yang versi 1.0, ada yang versi 1.2. Nah, ketika nanti akan ada update, kalian akan ngebikin sebuah versi baru gitu. Nah, cuman versi barunya ini ibaratnya kalian punya dapur. Nah, nanti versi barunya kita update di bagian dapur dulu. Yang bisa akses berarti orang-orang orang-orang yang punya aplikasinya. Nah, nanti kalau misalnya udah oke, baru nanti kita publish gitu ke umum ya. Itu yang ngebikin sistem kontrol versi ini lebih powerful dan banyak digunakan gitu untuk pengerjaan tim ya. Nah, em, gimana cara kita pakai hal tersebut? Ada yang namanya GitHub. Jadi GitHub ini mendukung kalian untuk melakukan yang namanya sistem kontrol versi, gitu ya. Oke? Nah, nanti kita akan punya akun GitHub. Kalian udah ada yang punya akun GitHub belum? Atau baru dengar? Belum, Kak. Belum ya, baru dengar ya. Oke, nah jadi nanti dengan akun GitHub kita akan coba register. Yang perlu kalian siapin berarti email doang sih, Gmail ya, gitu. Nah, nanti untuk pendaftarannya cukup mudah, bisa kalian lakukan sendiri. Ntar Kadot akan tunjukkan ada fitur apa aja di GitHub, dan nanti kita akan praktekin satu persatu untuk penggunaan GitHub-nya, gitu ya. Nah, terus kita juga akan belajar gimana cara menghubungkan antara GitHub dengan VS Code, gitu. Jadi nanti di dalam GitHub-nya akan ada, sorry, di dalam VS Code-nya akan ada GitHub.
dan nanti kita bisa untuk mengambil project dari GitHub ke VS Code-nya kalian. Ya, ntar kita cobain sih. Namanya adalah cloning ya. Cloning itu berarti apa? Kalau bahasa Indonesia menduplikat. Ya, kayak gitu ya. Nanti kita akan menduplikat. Jadi kalian bisa ngebikin yang namanya duplications dari punya orang lain. Codingannya. Nggak usah dibuat lagi dari awal. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak, Kak. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, boleh langsung dibuka VS Code-nya aja. Kita nanti kerjain yang di nomor 28 ya. Coba buka nomor 28. Nggak bermain, Kak. Aku juga bermain. Yang tolong sekarang udah sini. Nomor 28, tadi ada coba. 28 bagian satu ya. Nah, ini sebenarnya ada perencanaan, jadi bisa kalian buat dulu ya untuk perencanaannya, tampilannya nanti kayak gini ya. Kemudian nanti yang di nomor 2 juga ada. Oke, jadi kalian boleh langsung di kerjain dulu ya untuk perencanaannya. Nanti jangan lupa klik tombol save supaya kesimpan. Dia berubah jadi hijau, artinya udah kesimpan ya. Coba dibuat dahulu. Nah, nanti yang udah, ini nomor 2-nya ya. Yang nomor 2-nya jangan lupa diklik tombol simpan. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada pertanyaan, boleh langsung dibuka VS Code-nya ya. Silakan. Orang mana? Orang itu yang pakai ada pabrik. Orang yang Moksa ya? Hmm. Ya. Berapa? Satu. Nanti dimana main aku juga. Nggak ada kuota. Kalau udah ketik angka satu ya, yang nomor satu sama dua kalau udah beres ketik angka satu di chat Zoom. Supaya kita lanjut. Oh. Mama udah makan nasi di sana. Kamu nggak mau kasih makan aku. Main terus aja, Rel, main terus. Aku udah jangan, apa-apa. Oh, saya putus jauh-jauh.
Mana cuy kuncinya cuy? Ya kita ributkan namanya sih mas. Katanya kali ganti. Ya, ya. Mana kuncinya udah ada belum? Kuncinya udah ada belum? Oke. So asik. Tidak aku makan di sini. Aku udah makan, nak. Jadi makan di mana, eh? Bang Rai, ya. Kak Farisa sama Balkis sudah ya. Nadia udah. Udah berangkat. Ngapain? Jadi mana makan waktu? Kayak Nadia udah ya. Sip. Kalau udah kita lanjut klik tombol kembali ke nomor 2 ya. Nah, di sini kita akan coba belajar bekerja dengan apa tuh? Area loading.
Bentar ya. Besok pagi, besoknya pulang. Gimana? Tapi itu, oke. Buat apa? Jadi, buat, nah itu. Ini buat siapa? Buat aku. Atau buat teman mama. Dia udah dibuka. Ya, si Gina gak sabar. Ada ulang tahun. Mhm. Bener-bener sih. Ada lampunya. Dia ada lampu. Aku mau beli ya coba. Pengen lebih kemas. Mana? Kamu bilangnya. Itu di situ. Oh iya, deh. Mau kelas sekarang. Ini nyala. Ya. Oh ini yang kita lanjut ya. Ini kalau udah dibaca, boleh langsung klik tombol kuningnya selanjutnya. Terus nanti yang di nomor satu itu berarti, oh kita udah langsung bikin kodenya. Sebelum kita bikin kodenya, kalian bisa langsung ke GitHub ya dulu. Kita coba register dulu akun di situ ya. Ya nanti kalian bisa langsung klik link yang ada di chat Zoom, ke GitHub. Kemudian nanti coba register. Gampang kok sebenarnya. Nanti kalian tinggal klik yang di bagian, bentar ya. Nih, sign up aja nih. Diklik tombol sign up ya. Bisa continue with Google juga sih, jadi lebih gampang ya. Bisa pilih. Ntar kalau misalnya udah, kok ini? Buat apa sih kecamatan? Buat kegayaan lah. Ih, gede. Padahal tuh punya deh. Siap, tanya sih ya. Ya, tanya. Satu lagi ada di mobil. Dua pakai. Nyalain mak, nyalain. Oh beda nih. Berarti udah karena udah 36 ya? Masih suka lihat yang mau angkat baterainya. Nanti bisa langsung pilih Google aja ya. Nih, ada beda email ternyata. Oke. Kalau udah berhasil ngebikin akun, tolong ketik angka 2 ya. Mau lewat Google atau mau klik sign up satu persatu juga boleh sih. Itu masukin nama, email, sama apa, tanggal lahir deh. Nah, masukin dulu ya. Ntar kalau udah ketik angka 2 di chat Zoom biar ada tunjukin cara penggunaannya gimana. Oke? Buat apa sih, Mak? Apa namanya sih, Mak? Pakai dua. Kodran dipegang. Ini matiin. Betul. Matiin. Oh, ini sih udah kasih. Itu lagu itu. Aman saja, ngapain konek-konek. Apa?
Karena dia udah berhasil. Ya, Balkis sudah. Farisa kalau udah ketik ya. Udah ya, Kak. Udah ya Farisa ya. Oke, kalau udah kita lanjut. Jadi untuk bagian berikutnya adalah kita coba belajar untuk bikin repository ya. Nah, cara ngebikin repository atau sebelum ke situ kita bikin dulu atau belajar yang namanya apa sih repository. Nah, kalian bisa klik yang di bagian kanan, kanan atas, diklik ada foto profil. Itu kalian klik profile ya. Profile ini menunjukkan ada akunnya kalian gitu ya. Terus nanti ada bio-nya kalian dan nanti ada recent apa repositories gitu. Nah, GitHub ini penting. Kak Daud udah punya GitHub dari kapan? Ya dari waktu kuliah deh, dari semester satu karena dari dosennya itu masih tahu bahwa GitHub ini masih relevan ya untuk digunakan dan untuk menjadi portofolionya kalian gitu. Dan sampai sekarang juga masih Kak Daud pakai ya. Beberapa project yang Kak Daud buat itu ada di GitHub disimpan karena kan GitHub ini konsepnya kayak Google Drive. Cuman Google Drive-nya khusus untuk codingan gitu. Kalau Google Drive doang kan ngelihat codingan ya udah dalam bentuk file. Nah, kalau kalian lihat dari sini ya, codingannya itu jadi lebih eh, nih ya jadi lebih tersusun dan juga rapi gitu. Jadi kita juga bisa ngelihat oh ternyata ini ada setnya, kemudian nanti ada codingannya juga gitu. Oke? Nah, itu kenapa GitHub ini banyak digunakan gitu sama orang-orang lain gitu ya, sama apa praktisi-praktisi untuk menunjukkan hasil project ya. Nah, ada pertanyaan dulu sampai penjelasan di sini? Enggak, Kak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, langkah pertama, gimana caranya berarti untuk bikin repository?
Kalian klik tombol plus, lalu pilih new repository, ya. Lalu kita tinggal kasih namanya aja, misalnya kita udah pernah bikin apa? Fast clicker ya. Nah, berarti kita tinggal bikin fast clicker project gitu. Fast clicker project, namanya bebas sih sebenarnya. Nah, ya fast clicker project. Nah, nanti kalian tinggal kasih description ya. This is the app that I created using Python for entertaining entertaining the users by clicking the card by clicking the green card and avoiding the red card. Nah, bebas. Penjelasannya bebas. Kemudian nanti choose visibility, ini ada public sama private ya. Tujuannya kita berarti public supaya bisa dilihat ya sama orang lain gitu. Terus nanti bagian berikutnya adalah at readme itu nggak usah sih, nggak usah. Biasanya dia kayak cuma penjelasan doang itu tentang apa. Kalau misalnya kalian udah taruh di description berarti nggak usah ada lagi. Git ignore ini nggak usah dulu ya. License boleh dipilih ya bebas. Biasanya pakai yang MIT license. Terus udah deh create repository. Nah ya, jadi nanti langkah pertama kalian membuat repository seperti ini ya. Coba ketik angka 3 kalau sudah berhasil. Kalau ada yang bingung tanyain ya. Yang udah ketik angka 3 ya.
Eh, Nah, itu filenya harus diupload nggak Kak ke situ enggak, ini otomatis kok. otomatis? Eh, oh nanti dulu tampilannya udah kayak gini dulu aja. Kalau udah kayak gini ketik angka 3. Ntar lanjutannya biar bareng-bareng. Oh iya. Nah, udah kayak gini belum Farisa? Belum Kak. Tadi add readme-nya di onin nggak? Atau nggak usah? Nggak usah. Nggak usah. License-nya doang yang diganti jadi MIT. Sih. Yang terbaik. Bogor, Sulawesi, Malaysia, Kalimantan, Tangerang, Teuing. Doain dulu ya. Ada tangga. Kandang berapa? Berlagi? Gak tahu ya. Kita. Kayaknya ini adalah sebelum kita memulai akrobat untuk lari. Kak, yang add ignore itu diganti apa Kak? Nama Balkis? Mulai juga jam Yang 8 add Kak. dot titik nol itu diganti apa? Enggak diganti apa-apa. Udah cuma gini doang tampilannya. Oh, oke. Nah, nah dia udah gini ya. Balkis sama Farisa udah belum? Aku share screen ya Kak. Boleh. Coba. Ya Kak, sebentar. Ini kayak gini bukan Kak? Ah, kayak gitu. Nggak apa yang readme tadi apakah dot on ini? Kayak di on deh. Cuman nggak apa. Itu nggak ngaruh sebenarnya. Oh iya, baik. Terima kasih Hmm. Kak. Oke. Eh, mana sih? Balkis sudah bisa belum? Udah, Udah bisa? udah. Siap. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagian berikutnya adalah kita kan udah punya repository nih. Nah, terus gimana nih caranya untuk kita membuat sebuah file codingan Python gitu. Nah, kalian bisa ngebikin di sini add file, lalu pilih create new file, ya. Nah, create new file itu bisa kalian pakai dari codingan yang udah ada kalian buat gitu ya. Misal di sini, oh, kalian kan udah punya labirin juga ya. Berarti nggak usah bikin ini, guys. Cuma namanya fast clicker ya. Ya udah bikin add file aja, create new file. Nah, kalian buka dari project yang di apa? Di browser kalian dulu ya. Kalian buka dulu dari situ. Apa itu? Misal Kak Daud pakai yang punya Balkis ya. Nah, nanti tinggal kalian copy aja kodenya, lalu kalian paste dan kalian bikin di sini adalah filenya ya. Nama filenya apa? Pertama berarti code, misalnya code.py. Hmm. Lalu tinggal commit changes. Ya. Nah, commit changes ini, ini udah ada tuh pakai AI. Udah langsung ada pakai Copilot tuh. Nanti kalian tinggal klik commit changes aja. Nah, nanti udah ada tuh kodenya, code.py. Oke, coba. Kalau udah berhasil yang ini ketik 4 ya.
Fast clicker ada di nomor berapa ya Kak projectnya? Fast Clicker di nomor berapa tuh? 19. Bukannya dari browser aja ya? Bukan dari browser. Atau kalau dari PS Code bisa, boleh. Nomor 19 ya. Ntar ya. Clicker. Bisa ya? Berhasil, berhasil. Pak, tadi yang pertama pencet apa dulu tadi? Yang pertama pencet ini. Ini. Add file, lalu pilih create new file. Kak, Ya, kalau misalnya description-nya cuma this contains codes for a fast clicker game, boleh nggak Kak? boleh. Di Terus, itu nggak ada auto AI. Punya kado sih iya, auto AI itu. nggak ada Kak. Terus ini commit Oh. directly to the main branch atau create a new branch? Commit directly to a new branch. To the main branch. Oh iya, baik. Terima kasih Kak. Nah, oke, Pak, izinin share screen. boleh. Tampilannya tuh beda ya Kak? Nih, kalau kamu berarti creating a new file di sini nih. Ini nih. Nah, tuh tinggal di copy kodenya dari apa project kamu yang sebelumnya ya. Nomor berapa tadi? Nomor 19. Oke, thank you Kak. Oke. Udah ya? Bisa? Ada yang masih kesulitan nggak? Balkis, Farisa, sama Nadia? Bisa?
Kalau udah ketik 4 ya, supaya kita lanjut. Habis copy paste itu terus diapain? Habis copy paste, udah langsung commit changes aja. Ada nggak? Oke, bentar. Itu dinamain apa dulu, Kak? Dinamain apa maksudnya? Yang di sininya. Apa? Yang di Fast Clicker Project Name Your Hmm, File itu dikasih nggak? namanya code PY kalau kada. Oke. Jangan ke bawah motor, jangan, jangan. Jack, itu di bawah motor gede tuh. Di bawah motor. Bare, biarin. Oke, Balkis Nadia udah. Sip, sip, sip. Kalau udah kita lanjut ya. Nah, kalian kan berarti udah coba ngupload manual ya. Sekarang kita akan coba ngebuat yang apa? Labirin.py ya. Nah, kalian buka VS Code-nya. Berarti kita bukanya yang di apa? Yang di nomor bentar. Ada coba share screen dulu. Kalian buka yang di nomor 22, kemudian bagian 2 ya. Eh, 22 bagian 1 ya berarti. Nah, nanti kalau kalian play pastikan dia udah bisa ya, udah bisa dimainkan. Kemudian, ini kalau agak-agak lupa nih. Udah dibuka semuanya? Cara push tuh gimana ya? Hmm, how to push.
Nah, kemarin kan kalian udah pernah ngebikin folder di lokalnya kalian kan? Nggak dihapus kan? Yang di desktop kemarin untuk ngebikin aplikasi .exe-nya? Ada yang dihapus nggak? Balkis, Marisa, sama Nadia? 20 berapa Kak tadi? Enggak, Kak. Yang desktop, folder Enggak, yang desktop. ini 20 berapa? Ah, 20, dua, 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 Dua. dua, dua bagian satu. Nadia enggak ya? Balkis, folder Enggak. desktopnya masih ada nggak? Yang mana sih Kak? Yang kemarin bikin exe? Duh, bentar. Tapi aku nomor 2 yang kemarin belum sampai selesai Kak, karena itu apa namanya ya? Aku kira tuh udah di save, tapi ternyata belum, jadinya kehapus gitu. Ah, oke. Ah, ya udah nggak apa-apa lah. Udah kalau nggak bisa di play juga nggak apa-apa. Karena tujuannya bukan itu. Tujuannya kita mengupload ke GitHub. Nggak apa. Yang penting udah bisa dibuka aja. Masih ada ya? Yang nomor 2 tapi belum sampai selesai Kak, yang kemarin. Kok belum sampai selesai gimana? Tapi exe-nya udah punya. Karena belum ini Kak, kemarin aku kan udah sampai selesai tapi belum di save, jadinya dia kayak semacam ke delete gitu. Ya udah tuh copy dari chat Zoom aja. Oh iya baik, terima kasih Kak. Oke. Itu Balkis kalau misalnya belum ada juga tuh. Udah ada belum yang di desktopnya berarti? Bentar Kak. Kalau nggak buat ulang lagi deh nggak apa-apa. Ini semuanya udah siap. Balkis, Marisa sama dia. Tampilannya udah kayak gini. Balkis. Udah. Udah. Pertama, kalian bikin klik kanan dulu. Klik kanan lalu pilih Refill in File Explorer. Ya. Nanti akan muncul daftar codingan, file sama semua asetnya. Ctrl A, Ctrl C, kemudian bikin di desktop folder baru. Ya. Kalian bikin di desktop folder baru. Misalnya kalian bikin nama filenya itu labirin gitu ya. Labirin. Nah, nanti dipaste di situ. Oke? Coba. Kalau udah dipaste, ketik berapa terakhir? Eh, itu error nggak, Farisa? Bentar ya Kak, lagi dicoba. Error. 5 ya? Enggak, bisa Ketik Kak, 5. bisa. Bisa, Bisa. bisa. Oke. Ketik angka 5 ya, kalau udah dibikin foldernya, udah di copy juga, silakan. Kak maaf, tadi bisa diulang nggak Kak, yang tadi? Yang mana? Yang dari awal yang langkahnya itu. Yang di copy atau? Iya, kamu udah copy kan? Klik kanan, Klik kanan yang mana labirin ya Kak? bebas sama aja semuanya. Oh, Udah? Udah klik kanan belum? Dijawab. udah Kak. Udah, lalu klik Refill and File Explorer. Udah, Udah Kak. Ctrl A, Ctrl C, Udah Kak. ke desktop, bikin folder baru, labirin. Udah, lalu paste. Terus, ini pakai motor kita parkir kan yang benar Pak. Masih dulu aja di parkir. Ini misalnya dimasukin apa parkir. Jadi ini parkir punya Mas. Udah? Oh kali udah. Udah Kak, tapi foldernya kosong Kak.
Folder apa? Folder labirin ya. Kan tadi aku udah nge-copy ya. Atau share screen aja, Kak. Boleh. Sini Kak dot control deh. Ya, Kak. Metoko.com ya. Biasanya Kak dot control. Tuh. Udah ya. Balki sama Nadia udah belum? Makasih, Kak. Oke. Udah, Kak. Udah, Kak. Lanjut ya. Ini kan udah punya folder kayak gini nih. Kemudian kalian ke VS Code-nya ya. Di VS Code kalian klik file. Lalu, nggak sebelum itu ke extension dulu. Algo Python-nya diklik ya. Di extension klik Algo Python-nya di disable. Ya. Lalu reload required. Nah, sudah. Udah matiin tuh ya Algo Python-nya. Yuk dijawab kalau udah ya. Udah, Kak. Udah kah? Balkis Nadia? Bentar, Hmm? bentar. Belum, maka. Udah, Kak. Udah, Kak. Udah ya. Sip. Kalau udah, kita lanjutin lagi. Bagian berikutnya berarti extensionnya kan udah ya. Berarti kita tinggal klik tombol file, open folder, ya. Open folder yang mana? Folder yang tadi yang udah kalian buat, yaitu labirin. Ya. Nah, nanti munculnya kayak gini ya. Nah, coba open folder, lalu buka folder yang tadi udah kalian buat. Udah, Kak. Yang merek tadi, ya. Baju-bajunya kemana ya? Yang dia baju mama yang oranye itu. Itu yang di karung itu baju dari lemari aku loh. Gak ada, aku mah gak ada masukin ke karung yang di luar. Baju aku emang udah banyak yang gak pakai. Udah, semua tampilan udah kayak gini. Udah. Ya, sip. Kalau udah, kita langsung buat yang bagian berikutnya adalah ke extension. Di extension ini kalian coba cari yang namanya GitHub. GitHub. Nah, ada, aduh, yang mana? Ini harusnya GitHub pull request coba. Kalian klik GitHub pull request, ya, di download dulu, diinstal. Ya sih udah GitHub doang, GitHub pull request doang. Coba. Ketemu ada GitHub pull request. Diinstal, Kak. Ya, diinstal. Udah, Kak.
Udah? Ya, Kak. Udah belum? Udah. Udah ya. Sip. Kalau udah, kita langsung lanjut ke sini nih. Harusnya ada gambar GitHub di samping kiri ya. Ada nggak? Atau ini source control ada nggak yang kayak gini nih? Ada yang samping kiri kayak yang tadi yang di bawah. Yang ini, source control. Terus control. Ada, Kak? Ada. Balki sama Pak Nadia ada nggak? Ada. Hah? Ada. Ada Nadia? Nggak ada, Kak. Apa? Nggak ada. Adanya yang di bawah itu. Nggak ada. Coba di share screen. Iya ini source control. Ini udah benar. Cuman kok kamu nggak ada login ya? Apa kesini dulu ya? Coba kamu klik di sini settingnya. Yang ini profile. Yang lain boleh share screen nggak? Kalau GitHub-nya klik gimana? Terus lupa deh gimana awalnya. Di aku juga kayak gitu, Kak. Heeh, bentar dulu. Diklik lagi coba Nadia. You are not signed to any account. Coba diklik di sini. Gak bisa ya? Nggak bisa, Kak. Kalau apa yang titik tiga ini ya diklik ya? Coba klik dulu. Yang di atas Nadia. Gak ada juga ya? Ya. Coba Nadia, kamu pencet di keyboard Control, di hold, ditahan, CTRL, Shift, sama P. Hmm. GitHub, cari ketik GitHub di situ. GitHub, GitHub sign in, sign, atau sign in aja, dihapus, terus sign in. GitHubnya hapus juga, sign in, SIGN. Enggak ada juga ya. Coba di close dulu deh, di restart ya. VS Code ditutup baru habis itu buka lagi.
GitHub-nya diklik lagi coba. Diklik lagi. Udah. Ini sih. Buka file lagi. File. Open folder. Yang tadi ya. Select folder. Ini apa sih? Ini error di kanan bawah ini activating the pull request. Ya, panahnya diklik. Please make sure you have Git installed. Oh, oh, pantas. Kamu nggak ada gitu. Oh iya iya, ini kalian download dulu Git ya. Sorry sorry. Lupa kadang. Kalian coba klik dulu link yang ada di chat Zoom. Nadia tetap share aja. Yang lain bisa lihat dari layarnya kan Nadia. Coba Nadia klik link yang ada di chat Zoom. Mm-mm. Terus download yang ini nih. Git for Windows. Yang atas. Atas atas atas. Nah nih. Klik here to download. Nah itu juga boleh. Bentar ya. Yang lain sambil di download juga. Farisa sama Balkis. Ya itu installnya tinggal di klik next. Next lagi. Ya udah. Next lagi. Next terus deh. Sama deh. Default aja. Banyak banget yang perlu di next. Udah. Soalnya itu default. Balkis sama Farisa next next terus aja ya, nggak usah ada yang dirubah. Ini apa? Coba di close dulu, abis itu di VS Code yang di close ya. Udah di install kan ya? VS Code di close terus buka lagi. Kak, Ya, ini launch Git Bash atau view release notes? launch launch Launch. launch Git bash. Git bash.
Itu aja, Kak. Ya, Berarti satu checklistnya yang launch aja, nggak usah yang view. nah, kok Algo Python-nya keinstall lagi Nadia? Ini udah nggak keinstall kan? Coba ke extensionnya lagi. Ke extension. Oh iya, oke. Nah, GitHub-nya coba diklik. Yang bagian sini nih. Aduh, masih nggak ada. Yang ini? Ini nih. Oke, ini nih. Klik akunnya udah bisa ya harusnya. Coba Balki sama Farisa udah bisa belum? Belum, Kak. Aku share Open screen. folder, klik. Terus kamu buka folder yang tadi. Harusnya open foldernya udah bisa Hmm. diklik ya. Yang labirin, Kak. Ya, yang labirin. Terus ke sini, ke sini. Kok masih ini ya? Activating the pull request fail. Have git install tuh udah kan? Ini extension coba. Gini semua ya. Gini juga nggak Farisa sama Balkis? Iya, Kak. Iya. Aku open file Yes. bisa tetap. Tapi udah ada pilihan open file. Hmm, coba. Udah bisa lo ada tulisan error juga nggak? Coba mana Farisa punya kamu share screen deh. Oh iya, Kak. Jadi nanti kalau misalnya ini nggak bisa, ya udah ntar kita skip deh gitu apa? Kenapa nggak bisa ya? Ini, Kak. At least kalian udah punya akunnya ya. Ya open folder klik. Nah buka folder labirinnya. Labirin masalah folder. Terus ke source controlnya lagi. Nah initialize. Nah ini centang aja. Yes. eh oke gitu. Oke enter. Oke. Ketik maksudnya. Ketik O sama K. Open Open. git log. Udah, Kak. Udah Nah open gitu. kesini coba ke akunnya. Akun. Gini ke sini GitHub. Sign in. Nah dia kayaknya punya kamu VS Code-nya harus di-close semua dulu deh. Itu tadi Kak Dot lihat punya kamu ada algo Python-nya yang masih kebuka soalnya. VS Code kamu kebuka masih banyak ini. Ditutupin semuanya ya. Jangan ada satupun yang kebuka. Terus ini authorize, Kak. Ya authorize. Open visual. Open. Nah, sip. Ya, terima kasih, Kak. Oke. Udah sih harusnya udah kayak gini ya. Harusnya punya Balkis juga nggak ada trouble sih. Tadi kayaknya punya Nadia karena kebuka aja. VS Code-nya banyak. Jadi dia kayak konflik gitu. Oke, nanti kita lanjutin lagi aja. Berarti udah sampai situ dulu aja. Ntar di minggu depan kita akan coba belajar gimana caranya langsung bikin project ya. Untuk yang hari ini, GitHub itu pokoknya kalian udah punya tempatnya tadi ya, udah punya akun di masing-masing. Bikin repository fast clicker. Nanti kalau misalnya yang ini gagal, kita akan upload manual di minggu depan. Oke? Sebelum ditutup kelasnya ada pertanyaan dulu nggak?
Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kelasnya kita cukupkan. Bye-bye. Selamat malam semuanya. Ada Makasih, Balkis, Kak. Farisa, Nadia. Selamat malam. Terima kasih. Thank you, Kak.